Materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari periode akuntansi yang satu ke periode akuntansi yang lain. Oleh karena itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja harus lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1 dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi. Pemakai informasi keuangan semestinya harus dianggap sebagai contoh bahwa pemakai informasi keuangan adalah para investor yang perlu mendapatkan informasi memadai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau asuransi berikut ini. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga yaitu auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak dapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Perencanaan materialitas ini yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena 1. Keadaan yang melingkupi berubah, 2. Informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materialitas. Yang pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, kemudian total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, dan juga total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang kedua yaitu faktor kualitatif seperti A. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. B. Kemungkinan terjadinya kecurangan.
C. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. D. Adanya gangguan dalam tren laba. E. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama yaitu tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua yaitu tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pada saat perencanaan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan. Untuk tujuan perencanaan audit, auditor harus menggunakan tingkat salah saji gabungan yang terkecil yang dianggap material terhadap salah satu laporan keuangan. Dasar pengambilan keputusan ini semestinya digunakan karena satu, laporan keuangan adalah saling berhubungan satu sama lainnya. Dua, banyak prosedur audit berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. Pertimbangan awal auditor tentang materialitas sering kali dibuat 6 sampai dengan 9 tanggal neraca. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur padukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji atau overstatement dalam akun tersebut. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Auditor memperkirakan salah saji dalam akun kas dan aktiva tetap kemungkinannya kecil terjadi, dan salah saji dalam akun piutang usaha dan sediaan kemungkinan lebih banyak terjadi. Misalnya, jika perakiraan awal materialitas laporan keuangan adalah 1% dari total aktiva atau 100.000, auditor tersebut dapat mempertimbangkan dua alternatif dalam mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual sebagai berikut. Berikut ini merupakan data alokasi materialitas. Dalam alternatif A, materialitas dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap akun, tanpa memperhatikan taksiran salah saji moneter dan biaya audit untuk mendeteksi salah saji tersebut. Dalam alternatif B, alokasi materialitas lebih besar dilakukan ke dalam akun piutang usaha dan sediaan, yang diperkirakan lebih banyak salah sajinya dibandingkan dengan akun lain dan biaya untuk mendeteksinya lebih besar. Oleh karena itu, jumlah bukti yang diperlukan untuk akun-akun piutang usaha dan sediaan tersebut berkurang dibandingkan dengan alternatif A, karena terdapat hubungan terbalik antara materialitas saldo akun dan bukti audit. Sebagai akibatnya, auditor tersebut secara sederhana membiarkan proporsi yang lebih besar dari total saji tetap berada dalam akun yang memerlukan biaya mahal untuk mendeteksi salah saji.
Penggunaan materialitas dalam mengevaluasi bukti audit. Apakah dengan pertemuan ini, auditor kemudian mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan berisi salah saji material? Tidak semudah itu pertimbangannya. Auditor akan menjumlah berbagai kekeliruan yang ditemukan dalam audit atas berbagai akun yang termasuk dalam kelompok aktiva. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecakupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan terbalik. Kemudian, semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan berlangsung. Selanjutnya yaitu risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana semestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Sedangkan jika 95% kepastian dipandang mencukupi, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 5%. Dalam audit atas laporan keuangan perusahaan yang go public, auditor biasanya menetapkan risiko audit pada tingkat yang rendah, mengingat banyaknya pemakai laporan audit dibandingkan dengan pemakai laporan audit perusahaan perorangan. Begitu juga jika auditor menghadapi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah rendah. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti audit yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas berada pada tingkat yang rendah. Selanjutnya adalah risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Auditor tidak cukup hanya menentukan materialitas dengan pernyataan berikut ini. Kami akan menerima bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak berisi salah saji material jika 1. Laba bersih sebelum pajak tidak berisi salah saji lebih dari 4 juta rupiah. Kedua, total aktiva tidak mengandung salah saji lebih dari 45 juta rupiah. Yang ketiga, aktiva lancar tidak mengandung salah saji lebih dari 25 juta rupiah. Yang keempat, ekuitas pemegang saham tidak mengandung salah saji lebih dari 15 juta rupiah. Auditor harus membuat pernyataan lebih lanjut berikut ini. Kami akan menerima pada tingkat risiko tertentu bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak berisi salah saji material jika 1. Laba bersih sebelum pajak tidak berisi salah saji lebih dari 4 juta rupiah. Kedua, total aktiva tidak mengandung salah saji lebih dari 45 juta rupiah. Yang ketiga, aktiva lancar tidak mengandung salah saji lebih dari 25 juta rupiah. Yang keempat, ekuitas pemegang saham tidak mengandung salah saji lebih dari 15 juta rupiah.
Kenyataan bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun resiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Resiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu resiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, resiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Resiko audit keseluruhan atau disebut dengan overall audit risk, pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus mencantumkan risiko audit keseluruhan yang direncanakan atau overall planned audit risk, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Kemudian resiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya dan atau frekuensi transaksi perubahannya. Dari pengalaman audit di tahun sebelumnya, auditor dapat mengaksi risiko audit atas akun tertentu. Selanjutnya yaitu unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit. Yang pertama risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, yang ketiga risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Resiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Di samping itu terhadap faktor-faktor tersebut yang khusus menyangkut saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun atau golongan transaksi mungkin mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Faktor yang terakhir ini mencakup misalnya kekurangan modal kerja untuk melanjutkan usaha atau menurunkan aktivitas industri yang ditandai oleh banyaknya kegagalan usaha. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Resiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencakup tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Risiko pengendalian tertentu akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Sebagai contoh, pengendalian intern mungkin menjadi tidak efektif karena kelalaian manusia akibat keceroboh atau bosan atau juga karena adanya kolusi di antara personel pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu resiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi. Dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada. Walaupun saldo akun golongan transaksi tersebut diperiksa 100%, ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak cocok, menerapkan secara keliru prosedur yang tepat, atau salah menafsirkan hasil audit.
Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Selanjutnya, penggunaan informasi risiko audit. Tafsiran risiko audit pada tahap perencanaan audit dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu. Dari formula tersebut, risiko deteksi dihitung melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, menetapkan risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian secara individual berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Yang kedua, yaitu melaksanakan penghitungan risiko deteksi sesuai dengan formula tersebut di atas. Selanjutnya yaitu hubungan antar unsur risiko. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan audit auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minuman sampai dengan dari minimum sampai dengan maksimum. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Di muka telah diuraikan bahwa terdapat hubungan berlawanan antara materialitas dan bukti audit. Jika materialitas rendah, jumlah salah saji yang kecil saja dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan auditor. Perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, jumlah salah saji besar baru dapat mempengaruhi keputusan pemakaian informasi keuangan. Auditor hanya perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah sedikit. Demikian pula hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Semakin rendah risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit rendah sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah tinggi. Auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah banyak. Sebaliknya, semakin tinggi risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit tinggi sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah rendah. Auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah kecil saja. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini, yaitu yang pertama adalah menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Jadi saya akan melanjutkan materi dari bab 6 kelompok auditing, yaitu materialistis, risiko, dan strategi audit awal. Jadi saya akan membahas strategi audit awal.
Baik, tujuan akhir auditor itu dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit adalah mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk mendukung pendapatnya. Apakah dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada. Jadi tujuan ini dicapai dengan mengumpulkan bukti audit tentang asersi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sebuah atau manajemen suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi karena adanya hubungan antara tingkat materialistis, risiko audit dan bukti audit sebagaimana telah disajikan sebelumnya mungkin oleh teman-teman saya, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas individual atau sekelompok asersi. Strategi audit awal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan secara substantif, yang kedua pendekatan secara tingkat risiko pengendalian taksiran rendah. Nanti saya akan bahas satu persatu. Mungkin selanjutnya unsur strategi audit awal. Jadi ada beberapa unsur strategi audit awal yang harus kita perhatikan. Jadi dalam pengembangan strategi audit awal ini untuk sebuah asersi, jadi auditor menetapkan 4 unsur yang harus kita perhatikan dalam unsur strategi audit awal ini. Yang pertama mungkin tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Jadi tingkat risiko pengendalian ini harus kita rencanakan sebelumnya. Yang pasti kita terencana dalam hal pengendalian taksiran ini. Jadi yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian internal yang harus diperoleh. Jadi pemahaman atas pengendalian internal kita sebelum adanya audit, sebelum adanya mengaudit. Jadi harus memahami manajemen internal yang kita ketahui atau misalkan kita bakal audit nantinya. Jadi kita harus memperoleh pengetahuan yang lebih. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Itu mungkin 4 unsur strategi audit awal yang harus kita perhatikan dalam mengaudit. Selanjutnya mungkin yang tadi saya sebutkan, yaitu pengujian atau pengendalian substantif, atau terutama yang pada pengujian pengendalian. Jadi yang pertama ini kan pengujian terutama substantif atau pengujian substantif. Dalam strategi ini mungkin auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian internal. Pendekatan ini biasanya mengakibatkan penaksiran risiko pengendalian pada tingkat atau mendekati maksimum. Jadi mungkin pengendalian ini yang harus kita benar-benar cukup untuk pengendalian bukti-bukti audit yang ada, supaya bukti-bukti yang tertera atau yang sudah kita dapat menjadi lebih efisien atau lebih efektif lagi untuk mengaudit laporan keuangan atau yang lainnya juga. Jadi pada dasarnya ada 3 alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan substantif ini. Yang pertama mungkin hanya terdapat sedikit kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Jadi terdapat sedikit atau jika ada kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Mungkin sebagai contohnya, auditor akan menjumpai sedikit kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam audit atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan kecil yang dioperasikan oleh
pemiliknya sendiri. Jadi dalam situasi audit ini, auditor akan mencurahkan usaha sedikit terhadap pengendaliannya dan akan menitik beratkan pengumpulan bukti auditnya terutama dalam pengujian substantif. Mungkin itu. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, mungkin peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif yang lebih efisien dan efektif untuk asersi yang tertentu. Misalnya dalam audit aktiva tetap menggunakan pengujian substantif terhadap penambahan, penghentian pemakaian, penjagaan fisik aktiva tetap untuk membuktikan asersi keberadaan aktiva tetap tersebut. Jadi itu 3 dasar alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan substantif ini. Jadi selanjutnya mungkin pendekatan risiko pengendalian rendah. Dalam pendekatan ini auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaannya penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Dalam hal ini mungkin kepercayaannya mungkin di tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian substantif tersebut. Jadi auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif agar pendekatan resiko pengendalian rendah ini tidak terjadi begitu banyak mungkin ya. Jadi yang selanjutnya mungkin yang terakhir perbandingan 2 strategi audit tersebut. Perbandingannya yang pendekatan terutama substantif, yang kedua mungkin pendekatan risiko pengendalian rendah. Jadi ada 4 perbandingan dari substantif dan pengendalian risiko rendah. Mungkin yang pertama, pendekatan substantif. Yang pertama, auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum atau mendekati maksimum. Yang kedua, auditor merencanakan prosedur yang kurang ekstensif untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga, auditor merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang keempat, auditor merencanakan akan melakukan pengujian substantif secara luas. Perbandingan dari 2 pendekatan tersebut mungkin itu yang dari pendekatan substantif. Yang selanjutnya yang terakhir mungkin pendekatan risiko pengendalian rendah. Yang pertama, auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat moderat atau tingkat yang rendah. Karena ini pendekatan risiko pengendalian rendah, jadi tingkat pengendaliannya pada pengendalian risiko yang rendah. Yang kedua, auditor merencanakan prosedur yang lebih ekstensif untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga, auditor merencanakan pengujian pengendalian secara luas. Yang keempat, auditor merencanakan akan membatasi penggunaan pengujian substantif. Mungkin itu keempat dari perbandingan 2 strategi audit tersebut, yang dimana pendekatan substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah dari strategi audit awal. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya pemaparan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak benar dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.